Halo semuanya, perkenalkan Fatin Numara Aero Komputer 2022 dari kelompok 10 PSD02. Di sini saya akan menjelaskan mengenai Finite State Machine atau FSM. Apa itu Finite State Machine atau FSM? FSM adalah sebuah mathematical model yang digunakan untuk merepresentasikan dan mengontrol behavior dari sebuah sistem yang berada dalam sejumlah keadaan atau state terbatas pada waktu tertentu. FSM banyak digunakan dalam computer science, engineering, dan lainnya untuk mendesain menganalisa sistem dengan discrete dan sequential behavior. FSM sendiri terdiri dari serangkaian keadaan atau state, input events, output atau response, dan transisi antar state berdasarkan input events. Untuk cara kerjanya sendiri adalah pertama-tama kita harus mendefine state-nya, lalu mendefine juga transition-nya. Kemudian yang kedua, membuat state transition table atau diagram, lalu FSM diinisialisasikan. Yang ketiga, FSM menerima input events yang akan memicu potensial state transition. Kemudian, current state dan input events-nya dicek untuk menentukan action selanjutnya. Kemudian, FSM akan merujuk ke transition table atau diagram yang tadi telah dibuat untuk menentukan transition yang tepat berdasarkan current state dan input event yang ada. Kemudian yang keenam, transition-nya akan dieksekusi. Selanjutnya, setelah transition diexecute, maka current state akan diupdate. Dan yang terakhir, semua proses tadi akan diulang atau di-repeat. Untuk tipe-tipe FSM sendiri ada 4, yaitu yang pertama, Deterministic Finite State Machine atau DFSM, ada Non-Deterministic Finite State Machine atau NDFSM, lalu ada Mealy Machine, dan yang terakhir ada Moore Machine. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Fauzan dari kelompok 10 PSD. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai rules dari dice game itu sendiri. Jadi dari PowerPoint ini sudah dijelaskan, tapi saya akan mendalaminya lebih lanjut. Jadi dice game sendiri yang kita bahas ini adalah craps. Craps merupakan permainan dadu yang biasa dimain di kasino dan biasanya melibatkan pemain yang bertaruh pada hasil lemparan dadu. Jadi craps ini permainan yang penuh keberuntungan dan penuh strategi taruhan gitu. Jadi ini merupakan contoh gambar dari dice game craps-nya sendiri yang biasa di kasino-kasino. Lalu ada main rules-nya itu ada yang pertama, dalam craps biasanya itu ada pemain yang melemparkan dadu pertama yang biasa kita sebut shooter. Tujuan shooter ini adalah untuk mencapai hasil yang menguntungkan dengan melemparkan dua dadu. Jadi yang kedua, permainan dimulai dengan lemparan dadu pertama yang dikenal sebagai Kamat Roll. Jadi tiga hasil utama pada Kamat Roll ini ada pemain menang jika hasil lemparan adalah 7 atau 11, pemain kalah jika hasil lemparan 2, 3 atau 12, dan yang terakhir jika hasil lemparan adalah 4, 5, 6, 8, 9 atau 10, hasil lemparan tersebut menjadi poin. Lalu perkataan yang ketiga, jika Kamat Roll menghasilkan poin, maka permainan akan terus berlanjut. Poin adalah angka yang harus dicapai oleh shooter kembali sebelum mengeluarkan hasil 7. Yang keempat, pemain jadi ketika shooternya ini melemparkan dadu, pemain lain bisa bertaruh di meja craps. Jadi ini adalah jenis-jenis dari taruhannya sendiri, ada Peslan, dan Peslan, Calm, Down Calm, Field, dan lainnya. Lalu selanjutnya, setelah poin ditentukan, shooter terus melemparkan dadu sampai mereka mencapai poin kembali atau mendapatkan hasil 7. Jika shooter mencapai poin, pemain yang bertaruh pada Peslan menang. Jika hasil lemparan adalah 7, pemain yang bertaruh pada down Peslan menang. Jadi selain pada taruhan Peslan dan Peslan, pemain dapat memasang taruhan tambahan pada hasil lemparan adu, misalnya Calm, Down Calm, Field, Place, dan sebagainya. Lalu yang terakhir, setelah hasil lemparan adu dinyatakan, taruhan dibayarkan sesuai dengan hasil lemparan. Mungkin segitu aja untuk rules dari Dice Game. Semoga bisa ngebantu untuk memahami apa yang nantinya kita buat di video ini. Terima kasih. Perkenalkan nama saya Kalma Karin Iskandar dan untuk selanjutnya saya akan membahas mengenai bagian simulasinya. Nah, untuk simulasinya sendiri eh, kita dikontrolin ada tiga mode, ada yang mau beneran random, ada yang mau berurutan berdasarkan array ini, atau enggak ada yang kalau mau konstan aja. Nah, untuk sementara kita konstan aja dulu yang 8, soalnya biar nanti dari sini karena tidak sama dengan 7 dan 11 maka ke sini, tidak sama dengan 2 3 dan 12 maka ke sini. Nanti 8 yang row pertama ini disimpan di sini, lalu di roll lagi hasilnya 8 dan karena eh, yang disimpan di sini dan roll yang kedua yang sama dengan 8 dua-duanya, maka hasilnya win. Nah, untuk state-nya itu berarti seharusnya dari state 0 pas awalnya mulai, terus state 1
Ini sudah langsung lihat saja. Pertama ini tuh di state 0, lalu ke state 1, next state-nya itu harusnya ke 4. Nah, state-nya 4 itu setelah ini di roll, setelah di roll next state-nya apa? Ya next state-nya 4 dengan SP-nya 1. SP-nya 1 itu agar di clock selanjutnya apa begitu pindah ke state 4 atau clock selanjutnya aja si poinnya yang tadi 8 itu di save di sini. Nah, setelah itu ke state 5. Ini next state 5. Nah, di sini tuh ya di bagian ini di antara menentukan apakah ke sini atau ke sini. Karena kita ke sini itu berarti ke state 2, ini ke state 3. Kita pengennya ke state 2, ini benar next state-nya 2, langsung ke state 2, terus win-nya jadi 1. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Edgar Anderson Suryajaya dari kelompok 10 PSD, dan saya akan menjelaskan logika kodenya dalam dice game. Pertama adalah kode yang mengimplementasikan kedua komponen, yaitu game yang memiliki komponen counter dan dice game. Signal yang di-share antara counter dan dice game adalah roll dan sum. Roll adalah sebuah flag yang jika satu dia akan mensimulasikan sebuah roll dadu, dan sum adalah hasil dari dadunya tersebut. Seharusnya adalah random menggunakan dua dadu. Hal tersebut bisa disimulasikan dengan uniform seperti ini. Namun, agar lebih gampang dianalisa dan takut menimbulkan error menggunakan uniform juga, maka kode sementara adalah menggunakan konstan, yaitu selalu 8 dadunya. Selain itu juga bisa menggunakan array untuk analisa yang lainnya, yang dia akan cycle antara 88, 0, dan 11. Untuk logika dice game sendiri adalah menggunakan state. Terdapat 6 state. State 0 yaitu state yang sebelum yang dice game-nya belum aktif, dia akan tetap di state 0 sampai roll button-nya RB dipencet, dan lalu akan ke state 1. State 1 adalah state yang mengecek roll. Jika roll button-nya 1, artinya dia ngecek bahwa button di roll. Jika iya, dia akan mengecek apakah dia ke state 2 yaitu winning state atau state 3 yaitu losing state. Kalau enggak, berarti sum udah ada dan dia akan ke state selanjutnya, state 4. Di state 4 ini adalah state 4 adalah state di mana dia akan roll lagi, jadi roll buttonnya menjadi 1. Dan jika iya, dia akan ke state 5. Jika enggak, dia akan menunggu di state 4 terus sampai roll buttonnya aktif. Lalu di state 5, ini adalah state yang membandingkan sum dengan pointnya. Jika sama, dia akan, jika roll buttonnya 1, sebelum itu jika roll buttonnya 1, dia akan melakukan roll, dan roll itu akan menghasilkan sum. Jika sumnya 7, dia akan ke losing state, state 3, dan jika sumnya hasil dari pointnya, yaitu di set pada state 1 di SP dengan XP, maka dia akan ke winning point. Ini adalah kode yang ditambahkan yang tidak ada di PPT untuk dari state 5 ke state 2. Dan selain itu, dia akan ke state 4, yaitu balik meminta roll lagi. Ini semua state-nya akan berubah ke state selanjutnya jika ada rising edge clock. Demikian presentasi kami dari kelompok PSD 10. Terima kasih.